Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Murong Sishi mengangkat cibiran menawan, Tang Xinying, putri dinasti Tang Zunseng. Selain kamu, berapa banyak orang yang sepertiku yang mengintai di Huangfu Shengzong untuk pedang suci, untuk harta meteorit di dalam Dewa Ngarai, ucap dari Murong Sishi. Pada titik ini, senyum Murong Sishi menjadi semakin dingin, dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Semua harta Huangfu Shengzong akan menjadi milik keluarga Murong saya. Selama keluarga Murong saya telah memperoleh semuanya dari Huangfu Shengzong, dan dengan begitu saya dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke visi orang-orang di benua hukuman surgawi, dan membiarkan semua orang merangkak dan menyerah di depan keluarga Murong saya. Suatu hari, keluarga Murong saya akan memulihkan masa kejayaan seperti zaman dahulu, ucap dari Murong Sishi. Dari kata-kata Murong Sishi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang kuat di zaman dahulu. Seperti yang Murong Sishi katakan, dengan penurunan bertahap Huangfu Shengzong dari puncaknya, sekarang. Hari ini, berapa banyak tetua, kepala, dan bahkan kultivator di sekte. Tujuan bergabung dengan sekte Huangfu bukanlah untuk memperkuat sekte Huangfu, tetapi untuk menunggu hari pembagian sekte Huangfu. Dari sudut pandang Murong Sishi, di Huangfu Shengzong hari ini, ada istana jiwa abadi, sekte abadi-abadi, 4 dinasti suci agung, dan mata-mata dari keluarga tersembunyi. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi dan peristiwa dunia tidak dapat diprediksi, yang merupakan penggambaran sebenarnya dari Huangfu Shengzong hari ini. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Di depan gerbang Gunung Xianmenqi, Tan Yun menjelaskan kepada 2 murid yang menjaga gerbang gunung alasan memasuki artefak, dan kemudian mendaftar untuk dicatat. Baru kemudian kedua murid membuka tanah rahasia artefak dan menempatkan Tan Yun di ranah rahasia. Tentu saja, sebelum memasuki tanah rahasia artefak, Tan Yun telah dengan sopan bertanya kepada tetua di mana Zhong Wu Xiao berada, dan di mana lembah peri tempat dia berkultivasi. Tan Yun mengendarai perahu roh, setelah terbang selama 3 jam dalam pemandangan alam rahasia yang menyegarkan dan indah, dia mengidentifikasi lembah peri Zhong Wu Xiao, dan mengendarai perahu roh untuk terbang keluar lembah peri. Setelah berteriak, saya menemukan bahwa Zhong Wu Xiao tidak ada di sana. Pada saat ini, di seberang lembah peri Zhong Wu Xiao Xiangwu, bayangan hijau berkedip, berubah menjadi Gongsun Ruoxi dalam gaun biru panjang. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia tidak banyak berubah. Dia masih cantik alami tanpa riasan. Pada saat yang sama, karena kecantikan alaminya, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik, dan sangat populer di Xianmen Artefak, murid laki-laki menyukainya. Pada saat ini, matanya yang indah melebar, melihat sosok punggung yang dikenalnya di samping Mu Mengyi, dia tiba-tiba menggosok matanya, ketika dia menyadari bahwa dia tidak melihat bayangan, ada kilatan kerinduan di matanya, dan dia mengerutkan kening, bibir dan berkata pelan, Tan Yun, apakah itu kamu? Ucap dari Gongsun Ruoxi. Mendengar ini, Tan Yun berbalik perlahan, menatap Gongsun Ruoxi, yang sudah berada di tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa, dengan ekspresi terkejut di matanya, dan tersenyum, kakak senior Gongsun, lama tidak bertemu, ucap dari Tan Yun. Ini benar-benar kamu, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah itu Gongsun Ruoxi menghilang dalam sekejap, disertai dengan semburan aroma tubuh yang unik untuk wanita, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan gembira, kamu tidak mati, itu sangat bagus, aku, Xiao akan sangat senang mengetahui bahwa kamu kembali. Tan Yun, apa yang terjadi, kapan kamu kembali, bagaimana kamu meninggalkan tanah keabadian, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah bertanya, Gongsun Ruoxi memegang lengan kanan Mu Mengyi di depannya, terlihat sangat ramah. Ini memang kasusnya setelah persidangan tanah abadi, Gongsun Ruoxi, Mu Mengyi, Sue Zian, Huangfu Tingfeng, Ke Xinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing,
Lu Ren, Baili Longtian, Xiao Qingxuan menjadi teman dekat. Selama 3 tahun ini, mereka tidak jarang bersama. Kemudian, Tan Yun memberi tahu Gongsun Ruoxi bahwa setelah dia meninggalkan jurang pemakaman dewa, terowongan ruang waktu telah ditutup, jadi dia bersembunyi di Tibet dan lolos dari gelombang binatang. Baru kemudian dia mengikuti murid percobaan yang berada di alam tanah abadi dan kembali sekte Huan Fu Shenzong. Setelah mendengar ini, Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, "Kamu pasti datang untuk mencari Xiao, kan? Dia baru saja dipanggil ke Istana Abadi Murong oleh gurunya, mengapa kamu tidak menunggunya di lembah periku dulu, dan aku akan setelah itu, aku akan memberitahunya ketika dia kembali," ucap dari Gongsun Ruoxi. Mendengar itu, Tan Yun segera setuju, jadi dia dan Mu Mengyi mengikuti Gongsun Ruoxi ke lembah perinya. Gongsun Ruoxi mengatur mereka berdua di lobi paviliun. Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, "Tan Yun kembali, ini adalah berita bagus, saya akan mengirim seseorang untuk memanggil Ziyan, Bingbing, Qingxuan, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya. Ayo, biarkan Tan Yun menangkap angin dan mencuci debu," ucap dari Gongsun Ruoxi. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Gongsun Ruoxi dengan gembira berlari keluar dari paviliun dan langsung keluar dari lembah peri. 10 murid dan adik laki-laki diundang, dan masing-masing dari mereka diundang. Gongsun Ruoxi memberi mereka 10.000 batu roh kelas menengah dan meminta mereka untuk memberi tahu Sue Ziyan dan yang lainnya. Dan Gongsun Ruoxi, dia secara pribadi pergi ke Aula Abadi Murong untuk menemukan Zhong Wu Xiao. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Mu Mengyi mengulurkan jarinya dan menggambar lingkaran di dada Tan Yun, dan dengan serius berkata, "Indra keenam seorang wanita memberitahuku, kakak senior Gongsun tertarik padamu," ucap dari Mu Mengyi. Mendengar itu, Tan Yun terkekeh, dan berkata, "Mengyi, berhenti menggoda," ucap dari Tan Yun. 1 jam kemudian, di Istana Abadi Murong. Di aula, Murong Sishi memegang tangan giok Zhong Wu Xiao dan berkata dengan tulus, "Xiao, apa pendapatmu tentang apa yang diminta guru untuk kamu pertimbangkan?" ucap dari Murong Sishi. Sejak setengah tahun yang lalu, Murong Sishi memberitahu Zhong Wu Xiao, dia punya seorang adik laki-laki yang tidak hanya berbakat tetapi juga sangat berbakat, dia ingin menyandingkan Zhong Wu Xiao dengan adiknya. Keluarga Murong dulu di zaman kuno, meskipun telah jatuh, itu masih keluarga kuno, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari 4 orang bijak. Murong Sishi sangat menyukai Zhong Wu Xiao, itulah sebabnya dia ingin Xiao menjadi istri tuan muda dari keluarga Murong. Tentu saja, Murong Sishi juga hanya memberitahu Zhong Wu Xiao tentang latar belakang keluarganya, dan tidak membiarkan Xiao membocorkannya kepada siapapun. Zhong Wu Xiao memandang Murong Sishi dengan nada meminta maaf, dan berkata, "Tuan, murid ini tahu bahwa kamu mencintai murid dan aku tahu kamu baik kepada murid, tetapi murid tidak bisa menyetujui ini," ucap dari Xiao. "Xiao, tapi Tan Yun telah sudah mati begitu lama, mengapa kamu menolak karena seseorang yang tidak ada di sana?" Murong Sishi cukup bingung, "Kamu harus memberi alasan untukku sebagai gurumu kan?" ucap dari Murong Sishi. Zhong Wu Xiao dengan ekspresi sedih berkata, "Karena Tan Yun berkata di kuburan orang tuaku bahwa dia adalah menantu orang tuaku. Dan karena ini," Zhong Wu Xiao mengangkat tangan kanannya sedikit dan melihat hijau zamrud di tangan Hao. Gelang giok, setetes kristal jatuh dari matanya yang indah, "Ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan, dan itu diberikan kepada saya oleh Ibu Tan Yun. Meskipun Tan Yun dan saya belum menikah, tapi sejak aku memakai gelang giok saat itu, aku menganggap diriku sebagai menantu dari keluarga Tan. Tuan, alasan terpenting mengapa murid saya tidak setuju dengan Anda bukanlah ini, karena murid ini sangat mencintainya, dan saya tidak bisa lagi menahan siapapun di hati saya, jadi tolong maafkan saya, murid saya tidak mau menikahi saudaramu, aku juga tidak ingin menikah dengan siapapun," ucap dari Xiao. Mendengar ini, Murong Sishi menghela nafas lega, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan lembut, "Baiklah, saya mengerti, dan aku tidak akan lagi memakasamu lagi di masa depan," ucap dari Murong Sishi. "Terima kasih, guru atas pengertianmu, guru,"
kamu masih memperlakukan muridmu dengan baik, ucap dari Zhong Wu Xiao tampak bersyukur. Kamu murid tertutup guru, tentu saja itu baik untukmu, ucap dari Murong Sishi tersenyum, kemudian, kepala tetua, minta guru dan tetua lainnya untuk membahas masalah kompetisi artefak kami, yang akan diadakan setiap 10 tahun sekali di lebih dari 20 hari, bagi guru untuk pergi, Anda juga dapat kembali dan berkultivasi dengan tenang. Ingat hari kompetisi seni artefak, pergi ke dojo ruang dan waktu artefak kami untuk menonton, ucap dari Murong Sishi. Baik guru, ucap dari Zhong Wu Xiao berkata dengan patuh. Setelah itu, Murong Sishi memimpin Zhong Wu Xiao dan berjalan keluar aula. Dalam hatinya, Murong Sishi masih belum menyerah untuk menjodohkan Xiao dan adik laki-lakinya. Murong Sishi tidak pernah percaya bahwa pesona Tan Yun akan begitu hebat sehingga Xiao tidak akan ragu untuk mati sendirian atau menikah dengan orang lain. Begitu Murong Sishi dan Zhong Wu Xiao melangkah keluar dari aula peri, mereka melihat pedang Gongsun Ruoxi terbang di depan mereka. Murid telah melihat guru, ucap dari Gongsun Ruoxi membungkuk. Ya, Murong Sishi tersenyum ringan, Ruoxi, apakah kamu ada hubungannya dengan guru, ucap dari Murong Sishi. Lapor kepada guru, murid ini mencari suster junior Zhong Wu, ucap dari Gongsun Ruoxi menjawab. Oh, kalau begitu kalian pergi, guru akan pergi ke kepala dulu, ucap dari Murong Sishi. Setelah Murong Si selesai berbicara, dia menginjak pedang terbang dan melayang ke langit. Saudari Zhong Wu, kakak senior telah membawakanmu kabar baik, Tan Yun tidak mati, dia telah kembali, dan sekarang dia menunggumu di lembah periku, ucap dari Gongsun Ruoxi. Mendengar itu, Murong Sishi di langit tiba-tiba tubuh lembut Murong Sishi bergetar, melihat ke bawah, hanya untuk melihat Zhong Wu Xiao menangis dengan gembira, menginjak pedang terbang, dan terbang menjauh dari istana abadi Murong dengan Gongsun Ruoxi. Apa? Tan Yun tidak mati, ucap dari Murong Sishi, jantung Murong Sishi melonjak. Dia menginjak pedang terbang dengan kaget dan curiga dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, di paviliun Xianghu Gongsun Ruoxi, Zhong Wu Xiao dan Tan Yun berpelukan erat. Ketika mereka bertemu lagi, Zhong Wu Xiao mengesampingkan pengekangannya, berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun sambil menangis. Tan Yun menanggapi dengan antusias, dan tidak melepaskan Zhong Wu Xiao sampai dia menciumnya dengan terengah-engah. 3 hari kemudian, Baili Longtian dan Xiao Qingxuan, Jun Buping dan Sangguan Bingbing, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi, 3 pasangan bergandengan tangan dan memasuki lembah peri Gongsun Ruoxi. Sue Zian dan Tukau Jun Luren mengikuti ke-6 orang itu sendiri-sendiri. Suatu hari yang lalu, ketika Gongsun Ruoxi mengirim seseorang untuk mengundang mereka untuk datang dan berbicara, ke-8 orang itu sedang berkultivasi, namun ketika mereka mendengar bahwa Tan Yun kembali hidup-hidup, mereka bergegas dengan penuh semangat. Orang-orang merindukanmu, Sue Zian mengabaikan tatapan orang lain dan langsung memeluk Tan Yun, kakak ipar, apakah kamu merindukanku, ucap dari Sue Zian. Kim Tan Yun hanya tersenyum. Ini sedikit palsu, setelah Sue Zian meninggalkan pelukan Tan Yun, dia mengobrol dengan Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Gongsun Ruoxi. Saudaraku, akhirnya kamu kembali. Saudaraku, selamat datang kembali. Luren, Jun Buping, dan Baili Longtian berkumpul dan memeluk Tan Yun. Kemudian, setelah itu Huang Fu Tingfeng memeluk Tan Yun lagi, dan berkata dengan gembira, aku senang kamu hidup, selama kehadiranmu, aku akan sangat merindukanmu, tidak apa-apa sekarang, awan sudah bersih, dan hari ini kita akan mabuk, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Oke, setelah Tan Yun tertawa, dia memandang Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi dan berkata, aku baru saja melihat kalian berdua datang bersama, saudara Huang Fu, kamu harus memperlakukan kakak senior dengan baik, ucap dari Tan Yun. Itu sudah pasti, ucap dari Huang Fu Tingfeng melirik Kesinyi dengan sayang. Pada saat ini, Kesinyi datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan memeluk Tan Yun dengan lembut, selamat datang kembali, penyelamatku, ucap dari Kesinyi. Kamu akan menjadi dirimu sendiri mulai sekarang,
jadi aku tidak akan menyebutkan peristiwa masa lalu ini, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum kecil. Iya, setelah Kesinyi meninggalkan Tan Yun, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan memeluk Tan Yun dengan lembut lagi, mengekspresikan persahabatan mereka dengan Tan Yun dengan cara ini. Gongsun Ruoxi sudah menyiapkan perjamuan. Setelah 12 orang duduk, mereka senang dan mengobrol dengan gembira. Persahabatan 12 orang memanas dengan cepat. Sepanjang malam, Xianggu dipenuhi dengan tawa dari semua orang. Malam ini, Tan Yun, Jun Buping, Lu Ren, Huang Futingfeng, dan Bai Li Longtian benar-benar mencapai istirahat mabuk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Tan Yun mendengarnya dengan linglung, dan ledakan keributan datang ke telinganya. Tan Yun, kami tahu kamu ada di dalam, keluar dari sini untuk kami. Tan Yun, jika kamu mengecilkan kepala, jangan keluar. Keluarlah. Dasar semut. Pada saat ini, Tan Yun perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya di sofa dan melihat bahwa tidak ada Xiao atau Meng Yi di ruangan itu, dan Tan Yun hanya mendengar beberapa hinaan dari luar lembah peri. Mata Tan Yun menembakkan dua cahaya dingin, melompat dari sofa, dan menuju keluar dari lembah peri. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, Zhongwu Xiao, dan Kesinyi berada di pintu masuk lembah peri, yang dilarang oleh tirai cahaya. Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Zian, Xiao Qingxuan, Huang Futingfeng, Jun Buping, Bai Li Longtian, dan Lu Ren, menggertakkan gigi mereka dan melihat 9 murid di luar tirai cahaya. Para murid yang dipimpin oleh 9 orang memancarkan semangat pemurnian jiwa tingkat ke-9, dan 8 lainnya adalah pemurnian jiwa tingkat ke-8. Hahaha, Suster Junior Zhongwu, lihat, lihat. Kami memarahi Tan Yun seperti ini, dia tidak berani keluar, apakah ini tunanganmu? Cepat dan buang saja dia, selama Anda mengikuti saya akan menjamin Anda minuman yang lezat, kekayaan yang tidak ada habisnya, dan sumber daya budidaya yang tidak ada habisnya. Bagaimana dengan itu? Ucap dari seseorang di luar lembah. 8 murid di belakangnya menyanjung dan memandang ke Kesinyi, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Zian, Xiao Qingxuan, dan berkomentar. Saudara Jiang berkata ya. Saudari Junior Zhongwu, Anda harus menendang Tan Yun dengan cepat dan berbicara dengannya. Mari kita ambil kakak senior Jiang. Itu benar, ikuti kakak senior Jiang, kamu memiliki masa depan yang cerah. Saudari Junior Zhongwu, kamu juga tahu bahwa Tan Yun membunuh garis keturunan jiwa suci, ada begitu banyak orang di garis jiwa hewan dan garis keturunan 5 jiwa, dan sekarang dia benar-benar membuat marah 3 murid Xianmen. Anda harus meninggalkan kegelapan dan pergi ke cahaya, dan ikuti saudara saya Jiang, jika Anda menikah dengan Tan Yun, dia akan mati dan Anda akan menjadi janda. Pada saat itu, saudara kita Jiang tidak akan meremehkanmu. Hei hei hei, saudara-saudara, lihat, ada beberapa wanita cantik di sini selain Suster Junior Zhongxi dan Suster Muda Gongsun, mengapa saya tidak menyarankan, kecuali Suster Junior Zhongwu dan Suster Muda Gongsun, gadis-gadis kecil lainnya, bagaimana kabarnya? Ini ide bagus, ucap dari para murid itu. Mendengar ini, Zhongwu Xiao sangat kesal sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia berkata dengan dingin, Jiang Kai, jangan mengandalkan kakekmu, ini adalah artefak Xianmen kami. Ketua Penatua Agung, kamu bisa melanggar hukum, ucap dari Xiao. Sue Zian mengepalkan tangannya dan memarahi, sekelompok orang busuk yang tak tahu malu, aku ingin muntah ketika melihat kalian, menyingkirlah dariku, ucap dari Sue Zian. Pada saat ini, garis samar suara itu datang dari dalam lembah peri, aku di sini. Aku tidak tahu mengapa kalian mencariku, ucap dari Tan Yun. Semua orang melihat ke suara itu dan melihat ekspresi tenang dan keterlaluan Tan Yun dan Tan Yun berjalan dengan tenang di depan Zhongwu Xiao, dan melirik 9 orang termasuk Jiang Kai. Mu Mengyi, Sue Zian, dan Zhongwu Xiao melihat penampilan Tan Yun, dan mereka bertiga tiba-tiba membeku. Ketiga gadis itu tahu bahwa setiap kali Tan Yun begitu tenang, itu berarti dia tidak lagi termotivasi untuk menyerang. Tetapi untuk memutuskan untuk membunuh.
Tan Yun, ayo kembali dan abaikan mereka, ucap dari Zhong Wu. Xiao meraih tangan kanan Tan Yun dengan gugup dan hendak menariknya pergi. Dia baru saja bertemu Tan Yun lagi, dan dia tidak ingin kehilangan Tan Yun lagi. Dari sudut pandang dia dan semua orang, Tan Yun hanya berada di tingkat ketiga pemurnian alam jiwa, sementara Jiang Kai sudah berada di tingkat 9 pemurnian jiwa. Selama Tan Yun melangkah keluar dari larangan lembah abadi dan menyerang Jiang Kai, Tan Yun pasti akan mati. Tan Yun, suster junior Zhong Wu benar, jangan memperhatikan anjing gila seperti mereka, ucap dari Gongsun Ruoxi juga bergema dengan gugup. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Jiang Kai mencibir, Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda, Zhong Wu Xiao adalah wanita yang saya percaya, dan Anda tidak bisa membawanya bersamamu. Tentu saja, aku, Jiang Kai, memberimu pilihan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu bertarung 3 kali, jika kamu bisa menjatuhkanku, atau bahkan jika kamu bisa melawan bahkan setengah langkah, dan jika Anda menang, saya tidak akan pernah mencari suster junior Zhong Wu lagi. Dan jika kamu kalah setelah 3 kali, kamu akan berlutut dan memanggilku kakek 3 kali, lalu memotong dirimu dan bersumpah untuk menjauh dari suster junior Zhong Wu untukku di masa depan. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan beri isyarat denganku. Tentu saja, jika kamu mengaku pengecut, maka kamu bisa mengabaikannya, ucap dari Jiang Kai. Mendengar ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Tan Yun. Oke, aku berjanji untuk membuat isyarat denganmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun jangan. Saudara Tan Xian, Anda tidak bisa menjanjikannya. Ketika Zhong Wu Xiao, Gongsun Ruoxi, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya bergegas untuk menghentikannya, Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di luar lembah peri. Desir-desir, Mu Mengyi dan yang lainnya berubah menjadi bayangan dan menghentikan Tan Yun di luar lembah. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, kamu harus percaya padaku, ucap dari Tan Yun. Tapi, sebelum Zhong Wu Xiao selesai berbicara, dia dipotong oleh Mu Mengyi. Xiao, kita harus mempercayai Tan Yun, ucap dari Mu Mengyi. Zhong Wu Xiao mengangguk cemas. Jiang Kai terkejut, dan segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang rendah Tan Yun. Saya tahu bahwa Master Sekte tidak buruk bagi Anda, tetapi kata-kata jelek ada di depan Anda. Jika aku menyerangmu, sayangnya, saya kaget setengah mati, maka Master Sekte tidak akan dapat menemukan Anda, ucap dari Jiang Kai. Tentu saja, demikian pula, jika saya tidak hati-hati dan meninju Anda sampai mati, kakek Anda tidak boleh mempermalukan saya dan orang-orang di sekitar saya, ucap dari Tan Yun. Jiang Kai sepertinya telah mendengar lelucon besar, oh, ini agak menarik, jangan khawatir, begitu banyak orang telah bersaksi, Anda udang berkaki lunak yang tidak tahu langit dan hanya di alam ketiga, aku akan ambil tindakan, ucap dari Jiang Kai. Setelah mengatakan itu, Jiang Kai diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan mengambil keputusan. Ketika Tan Yun menyerang dadanya, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Dia sangat kuat, dan jika dia melemparkan kekuatannya sesuka hati, Tan Yun akan dibunuh. Kamu tidak bisa hidup dengan melakukan dosamu sendiri, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh, dan segera, dia melakukan yang terbaik untuk menjadi sekuat singa, dengan kehampaan yang gemetar, menyerang lebih dari 30 kaki, dan tinju kanannya tiba-tiba menghantam ke arah dadanya. Jiang Kai memiliki senyum menghina di wajahnya dari awal hingga akhir. Tan Yun, pergi ke neraka. Ucap dari Jiang Kai. Saat tinju Tan Yun mengenai dada Jiang Kai, dada Jiang Kai tiba-tiba membeku, dan badai energi menyembur keluar dari dadanya, menyebabkan ruang retakan yang padat muncul di kehampaan dalam radius, dari 100 meter. Tan Yun hati-hati, ucap dari para gadis. Kakak Jiang perkasa, kejutkan dia sampai mati, ucap dari para murid artefak Xianmen. Pada saat ini, teriakan dari kedua belah pihak berhenti tiba-tiba. Bang! 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 Itu adalah tinju kanan Tan Yun yang melemparkan 2 pukulan satu demi satu, setiap pukulan membuat telinga dan hidung Jiang Kai berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya,
tetapi pada pukulan ketiga, kekuatan spiritual di tangan Tan Yun langsung meledakkan dada Jiang Kai. Kabut darah disemprotkan dan tulang-tulangnya hancur, seluruh tubuh Jiang Kai terkoyak dan berserakan di rumput. Melihat adegan ini, semua orang di kedua sisi terkejut. Saya tidak menyangka kekuatan Tan Yun begitu kuat. Ah! Saudara Jiang sudah mati, kalian bertujuh membunuh Tan Yun, dan saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala tetua, ucap dari salah satu murid, dan salah satu dari 8 murid menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Tan Yun, kamu bajingan, Jiang Kai adalah cucu dari kepala tetuaku, kamu berani membunuhnya. Saudara-saudara naik dan bunuh Tan Yun. Bunuh. Mereka semua berubah menjadi sosok hantu, mengaum dan menyerang Tan Yun dengan pedang. Ayo bantu Tan Yun, ucap Dekri Zhongwu Xiao berteriak panik. Xiao, kamu bukan lawan mereka, jangan bantu aku, ucap dari Tan Yun sambil melakukan langkah ilahi Hongmeng dan saat berikutnya, karena kecepatannya, itu seperti 7 Tan Yun, yang menghindari pedang tajam di saat yang sama, dan kemudian Tan Yun muncul di belakang 7 orang, dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke belakang 7 orang. Bang bang bang. Dalam suara retak tulang yang jelas, punggung 7 orang itu meledak, dan dada mereka menonjol. Itu seperti layang-layang dengan garis putus-putus menyemburkan darah, dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya, Tan Yun membunuh mereka di tempat. Wosh! Pada saat ini, 7 bayangan putih tumpang tindih di langit yang rendah, dan dalam sekejap, Tan Yun mengenakan jubah putih muncul di depan Mu Mengyi dan yang lainnya yang tampak terkejut. Sekarang Tan Yun kuat, apalagi Huang Fu Shengzong, bahkan jika dia melihat ke seluruh benua, dia tak terkalahkan di bawah tingkat ke-9 pemurnian jiwa. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya menyaksikan kekuatan Tan Yun. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga pemurnian jiwa, akan membunuh seperti anjing pembantai di hadapan 7 musuh di tingkat ke-8 pemurnian jiwa. Tan Yun, ketua tetua akan datang nanti, tapi apa yang harus aku lakukan, ucap dari Zhongwu Xiao cemas, ayo bawa sistermu dan tinggalkan divisi kita dengan cepat, ucap dari Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun yang juga acuh tak acuh. Saat ini yang dibunuh Tan Yun bukanlah seekor kucing atau anjing, melainkan cucu dari kepala suku. Pada saat ini, kecuali Huang Fu Tingfeng yang tampak tenang, semua orang panik. Tan Yun merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bunuh saja jika kamu ingin membunuhnya, aku ingin melihat siapa kepala suku itu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat ke pria gendut Luren, saudara Tukau, apakah Anda masih memiliki anggur dari tadi malam, ucap dari Tan Yun. Iya, Luren tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Oke, tiba-tiba sekarang aku ingin minum, tolong bawakan aku sebotol anggur, ucap dari Tan Yun tertawa. Luren tertegun, ayo. Setelah itu, Gongsun Ruoxi mengaktifkan larangan lembah. Luren berjalan keluar dari larangan dengan sebotol anggur roh tak lama setelah masuk, dan menyerahkan toples anggur itu kepada Tan Yun. Tan Yun meraih toples anggur dengan satu tangan dan menyesapnya. Segera, dia melihat semua orang, dan kata-kata berikutnya menggerakkan semua orang. Tan Yun berkata dengan keras, saya telah berada di sekte selama lebih dari 10 tahun, dan saya jarang berteman. Kalian semua adalah teman sejati saya, kalian adalah teman hidup dan mati yang telah berbagi suka dan duka dan mengalami darah dan hujan di tanah abadi. Tapi barusan, beberapa bajingan ini, tidak hanya mempermalukanku, Mengji, Xiao, tetapi juga Bingbing, King Xuan, Xinyi, dan Zian, jadi mereka harus dibunuh. Artefak Xianmen, saya ingin melihat, dia akan berani menyentuh saya nanti. Untuk alasan apa dia menyentuh saya, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memutar tubuhnya dengan gagah, meraih toples anggur, dan bersandar di batu besar, mata bintangnya berkedip dengan niat membunuh. Dia memutuskan bahwa jika kepala artefak benar-benar berani memindahkannya, dia tidak akan keberatan membiarkan kera iblis pembantai surga memukulinya sampai mati. Suatu ketika, Tan Yun berjalan di atas es tipis di pintu luar dan pintu dalam,
Tetapi sekarang di Xianmen, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya mengulangi kesalahan yang sama dan dipimpin oleh hidung di mana-mana. Beberapa yang telah dikejar dan dibunuh berkali-kali tidak punya tempat untuk pergi. Dengan perut buncit, Lu Ren memarahi, "Kakak Tan Xian, urusanmu adalah urusanku juga, aku akan bersaksi untukmu nanti, mereka pantas mendapatkannya," ucap dari Lu Ren. "Dan aku juga bersaksi," ucap Jun Buping, Bai Lilongtian dan semua orang setuju. Tan Yun memandang kerumunan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya mengerti pikiran semua orang, tetapi bagaimanapun juga, saya membunuh cucu kepala suku, begitu Anda bersaksi untuk saya, lelaki tua itu pasti akan menyimpan dendam, dan jika dia membalas dendam padamu di masa depan, itu seperti akulah yang menyakitimu. Terutama Ruoxi dan Xiao, kalian adalah murid artefak, dan kalian tidak bisa bersaksi untukku. Nah, kalian semua pergi ke lembah peri dan jangan keluar, dan aku akan menangani sisanya sendiri," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara, Bai Lilongtian segera membalas, "Saudara Tan Xian, kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman hidup dan mati, bagaimana kita bisa berdiri dan menonton saja sekarang," ucap dari Bai Lilongtian. "Kakak Baili benar," Jun Buping bergema, "mari kita tinggal di sini. Membawanya bersamamu, kita akan memiliki berkah dan kesulitan. Bersama," ucap dari Jun Buping. "Nah, arti ketidakadilan juga maksudku," Sangguan Bingbing memiliki sikap bernyanyi bersama. Yang lain juga membuat keributan besar, menunjukkan tekad mereka untuk berbagi kesulitan dengan Tan Yun. Wosh! Embusan angin bertiup, dan Tan Yun muncul di depan semua orang, dan berkata dengan tulus, "Itu karena kamu dan aku adalah teman hidup dan mati, jadi aku tidak bisa menyeretmu ke dalam air. Bahkan jika saya diserang di masa depan, saya juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari balas dendam rahasia kepala suku, tetapi Anda berbeda. Jika Anda mendapat masalah hari ini, jika hal lama itu mempermainkan Anda, apakah Anda masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Aku tidak hanya berbicara dengan kalian, tetapi aku tulus memperlakukan kalian sebagai saudara laki-laki dan perempuan, jadi dengarkan aku dan masuki lembah abadi," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, ketika semua orang ingin mengatakan sesuatu, Mu Mengyi berkata kepada semua orang, "Kita semua mendengarkan Tan Yun, ayo pergi, ayo masuk," ucap dari Mu Mengyi. "Ini, oke," setelah Bai Lilongtian menjawab, dia memandang Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Tan Xian, berhati-hatilah nanti," ucap dari Bai Lilongtian. Setelah itu, Gongsun Ruoxi membuka larangan lembah dan berjalan dengan kerumunan yang gelisah. 2 jam kemudian, raungan tua tiba-tiba datang dari langit, "Siapa Tan Yun?" Begitu suara itu jatuh, sosok jatuh dari langit dan berubah menjadi 19 orang di depan Tan Yun. Pada saat ini, kepalanya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, wajahnya memerah dan fitur wajahnya bengkok. Orang tua itu adalah kepala artefak Xianmen yaitu Fang Changhai. Di antara 18 orang di belakangnya, ada orang tua, orang parubaya, dan Murong Sishi. Beberapa saat yang lalu, Fang Changhai dan 18 tetua sedang berdiskusi di aula abadi tentang kompetisi artefak yang diadakan setiap 10 tahun oleh divisinya, ketika mereka mengetahui bahwa cucunya dibunuh oleh Tan Yun. Fang Changhai penuh dengan kesedihan dan kemarahan, jadi dia meraih murid yang melaporkan surat itu dan terbang dari langit, diikuti oleh para tetua lainnya. "Ketua, dia adalah Tan Yun," murid itu menunjuk ke arah Tan Yun dan memandangi 7 mayat lainnya di tanah, "Kepala, dia membunuh total 8 orang," ucap dari murid itu. Ketika tubuh Fang Changhai bergetar, Tan Yun meraih toples anggur dan mengambilnya dan meminum seteguk lagi. Segera, dia membungkuk sedikit ke Fang Changhai dan berkata, "Junior Tan Yun, aku telah melihat senior. Junior lega melihatmu di sini," ucap dari Tan Yun. Di mata kanibalistik Fang Changhai, Tan Yun menunjuk ke 7 orang mati yang berada di tanah berada di tingkat ke-8 pemurnian jiwa dan berkata, "2 jam yang lalu, cucumu mempermalukan Junior dan memaksa Junior untuk bermain game dengannya.
Tanpa diduga, cucumu belajar seni tidak baik dan dipukuli sampai mati oleh generasi yang lebih muda, tetapi 7 orang ini ingin membunuh generasi yang lebih muda. Untuk melindungi diri sendiri, generasi yang lebih muda secara tidak sengaja membunuh 7 orang itu, ucap dari Tan Yun. Bajingan kecil, kamu membunuh orang dan berani berdebat, bahkan jika raja mendukungmu, kamu harus membayar dengan darah dan darah hari ini, ucap dari Fang Changhai. Bajingan kecil, darah ganti darah, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dia menyipitkan mata ke arah Fang Changhai, dan berteriak, Fang Changhai, biarkan aku membersihkan mulutmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Oke, perlakukan aku, setelah kamu melihat ingatku jika Anda punya nyali, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, genangan kekuatan spiritual mengembun menjadi gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, 2 jam yang lalu, setelah Jiang Kai mempermalukan Tan Yun mengambil 3 pukulan dari Xiangwu untuk membunuh Jiang Kai, dan seluruh proses 7 orang yang mencoba membunuh Tan Yun dibunuh oleh Tan Yun. Menonton prosesnya, Fang Changhai, yang hendak menyerang Tan Yun, tidak dapat menyerang Tan Yun di depan semua orang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.